Lagi-lagi kakek Amin Rais menyuarakan, meneriakkan akan bikin gerakan people power untuk melengsarkan Presiden Joko Widodo. Waduh, 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 udah tua bukannya pensiun. Udahlah kek, daripada kau capek-capek demo-demo, mendingan kau tidur ya kan, nikmati masa pensiunmu daripada berkuar-kuar kayak Sangkuni ya kan. Udahlah, udah. Mari kita cek videonya. Sudah kita Joko Widodo ya. Ini orang Solo yang mula-mula seperti memberikan harapan, tapi lama-lama menjadi makin mendung, makin gelap, dan mungkin memang perlu dilengsarkan ya. Jadi para teman polisi, para intel yang di sini laporkan ke Pak Jokowi di Kartopura. Kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar people power. Yang kita gelar nanti people power yang tidak usah meneteskan darah. Rezim Jokowi sedang berjaya. Besok hina Dina akan berada di tempat yang paling bawah. Bukan hanya turun, tapi akan berbaju oranye, masuk ke sel, di penjara, saudara-saudara sekalian. Hayu turunkan, hayu penjarakan, karena dosa-dosa politiknya sudah banyak sekali. People power, people power. Halo semuanya, selamat datang di Tepik Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Saya berharap teman-teman semua yang ada di rumah bersama keluarga ataupun yang ada di luar rumah tentunya dalam keadaan yang sehat. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel ini agar channel ini lebih cepat berkembang. Saya doakan agar kebaikan teman-teman dibalaskan berlipat-lipat kali ganda oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. Video kali ini datang dari Pak Tua. Sebut saja namanya, yaitu Amin Rais. Kali ini beredar video people power yang digaungkan oleh Amin Rais dan kelompoknya Amin Rais. Netizen kita tak tinggal diam. Kata netizen, bagusnya Pak Tua ini dilempar ke Nusa Kambangan karena sudah memprovokasi masyarakat Indonesia. Oke, bagaimana keseruan dari cuplikan-cuplikan video para netizen kita? Mari kita simak video ini bersama-sama. Oke, mari kita masuk ke videonya. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik, kalau perlu sambil engklek ya, kalau perlu sambil engklek ya. Mohon maaf, menurut saya pribadi, manusia tidak tahu diri seperti Amin Rais harus secepatnya dibuang ke Nusa Kambangan. Karena apa? Dia itu selalu memprovokasi. Di dalam pernyataannya, perkataannya, kalau tidak menghina ya menfitnah. Tidak ada sisi baiknya dari Amin Rais itu. Maka dari itu, menurut saya, manusia seperti ini, jadi daripada menjadi sampah provokasi di tengah masyarakat, lebih baik dibuang aja ke Nusa Kambangan. Oke? Insya Allah dengan people power rakyat akan sejahtera. Allah. Jadi ikut ketawa. Aku ngeliat kelompok kamu itu lucu loh, lucu banget. Jadi gini loh,
seakan-akan membela rakyat ya, seakan-akan membela rakyat. Tapi kelompok kamu itu orang bermasalah semua. Seperti ya, contohnya Mbak Amin aja itu orang bermasalah. Walaupun dia ketua MPR. Bermasalahnya apa? Omongannya udah gak bisa dipegang. Kalau Mbak Amin mau melaksanakan nazarnya, jalan engklek dari Jogja ke Jakarta atau dari Solo ke Jakarta, nah, mungkin ya saya akan ikuti. Karena apa? Omongannya bisa dipercaya, gitu loh. Omongannya bisa dipercaya. Sebagai orang tua itu sebagai contoh. Nah kalau orang tuanya seperti dia, mana dia buat contoh? Nah, dari situ yang waras siapa? Dari situ yang gila siapa? Dari situ yang bohong siapa? Ajak-ajak rakyat lagi. Ya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Bangsa Indonesia ini rakyatnya semakin pandai ya. Semakin pandai bisa menilai siapa yang benar-benar ingin membangun negeri ini dan siapa perusuh negeri ini. Gitu ya. Terima kasih. Dan kami akan tetap menjaga NKRI dari orang-orang macam kalian. Terima kasih. Insya Allah dengan people power rakyat akan sejahtera. Allah. Mau people power, mau ganti presiden, mau ganti pemerintahan, pada dasarnya kalau kita nggak bekerja, kita malas, nggak bakalan ada kesejahteraan menghampiri kita. Karena kebutuhan hidup bukan ditanggung pemerintah atau presiden. Ya. Omong kosong. People power! People power! People power! Itu konstitusional, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Jangan takut. Itu tadi sudah disebut bukan makar, konstitusional. Hayo kita mulai bergerak. Tekan DPR, tekan MPR untuk memakzulkan, atau kita langsung tekan Pak Jokowinya supaya mundur. Dua pilihan, dimundurkan atau mundur. Dua-duanya people power yang menjadi penyebabnya. Nggak ada lagi, saudara-saudara sekalian. Kita harus merebut kemudi kapal bangsa ini. Insya Allah dengan people power rakyat akan sejahtera. Allah. Insya Allah kalau dengan people power rakyat akan sejahtera katanya. Ya belum tentu juga. Kalau nanti pas di lapangannya terjadi chaos, terjadi hal yang tidak diinginkan, apakah tidak rugi rakyat yang ikut berdemo? Rakyat diadu dengan tentara, rakyat diadu dengan polisi. Siapa yang rugi? Ya rakyat lah. Karena kalau udah kejadian itu, apalagi udah nyangkut hukum, kalian itu bakal ditinggalin, nggak bakal diurusin. Ini kan hanya kepentingan politik juga, ambisi politik. Emang kita nggak tahu, itu kan orang-orang politik semua di situ yang kumpul. Kalau kejadian rakyat ditangkap polisi nggak mungkin diurusin, dibiarin. Yang rugi siapa? Yang ikut demo. Udahlah, mending pada diam-diam baik para pendukung Pak Jokowi. Usaha secara biasa, aktivitas rutin. Ya dagang, nyupir ya nyupir. Pokoknya kerja secara biasa, rutinitas. Biarin aja itu mah ngajak koar-koar people power. Kita tahu kok kalau people power itu pasti sedikit banyaknya bakal ada gesekan. Daripada gesekan dengan petugas, mendingan kita di rumah dagang, ya kan, dagang kopi,
dagang rokok begitu. Jangan takut. Itu tadi sudah disebut bukan makar. Wis ndang ndang people power kono ora bengok ae rame suarane tok pancet ae golongane wong iku ae apa sing andeng-andenge kene sing ngambene ngomong bla 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 iku terus Mbah Amin pancet iku ae mulai biyen sampe iki perusuh negeri ya iku wis ndang makar kono wis ndang people power kono ambek mak-mak iku mak-mak sak people power lah aku giyah wis tangga-tanggaku dulur-dulurku giyah tak pengen melok kanca-kancaku tak pengen melok aja dituruti ku aja dirungokne ngono aku sing ngomong ora genah iya ta pancet wong iku apa meneh sing andeng-andeng kene apa Halo Pak Amin Rais, nggak henti-hentinya antum itu ngejalimin pemerintah khususnya Pak Jokowi. Seruan people power, kayak orang nggak ngerti hukum aja. Undang-Undang Dasar 45 itu udah diamandemen, nggak ada people poweran. Antum itu memprovokasi keadaan, akhirnya orang turun kayak kami ini orang bodoh akhirnya ikut terprovokasi turun ditembak-tembakin. Lalu ditangkepin siapa yang tanggung jawab? Nggak ada. Itu akibat apa? Provokasi yang orang seperti Bapak Prof ini, gitu loh. Yang kami duga itu memprovokasi. Udahlah Pak Amin Rais, Profesor, Doktor Amin Rais, stop memprovokasi. Pak Jokowi itu bekerja, diprovokasi terus masyarakat. Bagaimana bisa membangun maksimal kalau diprovokasi terus? Pak Amin Rais, Profesor Amin Rais, tolonglah, sudahlah. Saya juga korban provokasi waktu zaman Pilpres Pak Prabowo kemarin. Ya, diprovokasi lah inilah begitu lah macamnya Cina mau menguasai Indonesia lah begini-gini. Akhirnya anggota saya banyak yang ketangkep. Siapa yang ngeluarin? Nggak ada. Ya, ingat sejarah kelam 2019 Pak Amin Rais. Kami udah bukan orang bodoh lagi. Kami nggak mau terprovokasi. Udahlah Pak Amin Rais. Orang pada mau nyari makan. Udah sadar Pak, udah tua. Tobat Pak ya. Terima kasih. Menyengsarakan rakyatnya katanya begitu. Padahal sebelum Pak Jokowi jadi presiden pun udah susah. Ya kan? Ya benar. Sebelum Pak Jokowi jadi presiden udah susah. Yang disalahinnya Pak Jokowi begitu. Sini, usaha sama saya. Daripada ikut demo mending narik seharian dapat 2 juta. Yang 200 buat beli bensin, yang 300 buat setoran, yang gope buat tol cukup. Ya Bang Uci? Betul. Ya iyalah, jangan nyalain Jokowi mulu. Sekarang mah Salah dewek tuh mah. salah dewek. Iya, dapat duit 2 juta juga seharian adem. Iya. Ya iya, bisa nyalengin 1 juta. Bisa ngasih bini gope. Mau ngapain lagi? Apa-apa salah Jokowi ya kan? Ya mau Uci ya? Iya betul. Iya benar tuh kata Bang Uci nih. Mau Uci juga tuh jualan tuh santai aja. Oh. Rame. Usaha dong, Nah. pengen sukses mah. Jangan nyalain orang. Bagaimana sih? Iya. Gitu mah nyalain presiden. Tuh. Itu nggak salah apa-apa. Di situnya yang salah. Ya bergerak dong. Iya. Kalau Apa pengen sukses mah. usaha mah apa aja ya Bang Uci? Apa aja, yang penting halal. Lanjut Pak Jokowi, Iya. produk. Amin. Panjenengan sudah sepuh ya. Sudah bau tanah istilah anak muda sekarang ini. Ayo, kalau gajah mati itu meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama yang baik. Ya. Jangan karena panjenengan bikin partai baru mungkin, ya. Terus kepingin rating partainya ini naik ataupun dikenal orang. Ngumpulin bersama teman-temannya, bikin acara yang sangat provokatif sekali. Mau memajukan Presiden Jokowi. Hah? Apa nggak tahu Presiden Jokowi hingga detik ini dalam lembaga-lembaga survei yang ada, terendah Presiden Jokowi itu
Kepuasan masyarakat Indonesia 70%. Dan yang tertinggi adalah 82%. Lah kok bisanya Anda mau melakukan langkah gerakan people power, mau memakzulkan Presiden Jokowi? Hadapi dulu ini Mbak Amin ya. Relawan-relawan Jokowi. Kecuali Pak Jokowi ini memiliki kesalahan. Pak Jokowi siang malam berpikir untuk bangsa dan negara ini. Dulu Indonesia diremehkan. Justru dengan kepemimpinan Presiden Jokowi, Indonesia dihormati. Kita semua rakyat Indonesia tahu bagaimana luar biasanya di saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 dan juga KTT ASEAN. Negara-negara adidaya mulai respect, mulai hormat, mulai bangga sama Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Anda hanya dengan segelintir kelompok orang, apalagi ini mau menjelang pemilu serentak. Mari sama-sama pemilu serentak 2024 ini, yang mana pemilihan presiden, pemilihan legislatif ya, mulai dari tingkat DPR tingkat 1, tingkat 2 sampai DPR RI, dan juga pemilihan utusan daerah atau DPD, dan juga pemilihan wali kota, bupati dan gubernur, serta pemilihan presiden. Satu adanya di tahun 2024 ini. Mari sama-sama kita jaga kondusivitasnya. Jangan menyerukan jihad di negeri yang dalam keadaan Darussalam ini. Mari Mbak Amin, jenengan itu sudah sepuh ya, supaya di akhir hayat antum ini bisa husnul. Ini orang Solo yang mula-mula seperti berikan. Amin, amin. Kamu bilang Jokowi orang Solo. Loh, Anda orang mana? Orang Jogja kan? Sama-sama orang Jawa, Min. Jadi orang gak usah rasis. Siapapun pemimpin di negeri ini, baik Jawa kek, baik Sunda kek, baik Bugis kek, Padang, siapapun, yang penting ada yang mengusung dan punya kompeten untuk memajukan negara ini. Enggak seperti dulu, sama-sama orangnya Mbak, tapi beda kelas. Jokowi membangun negara ini, kalau si Amin jadi iblis di negara ini. Mendirikan partai aja jadi gelandangan lah. Dulu waktu PAN, sekarang ditendang sama anak buahnya. Bikin lagi partai umat. Partai umatnya miskin, gak punya dana, ngemis-ngemis di medsos. Apa nggak malu? Minta sama partai Nasdem, Doni G. Plate 8 triliun minta bagian. Biasanya macam kayak Amin Rais di sini, kalau nggak kebagian kuat-kuat. Coba di dalam pemerintahan kayak dulu waktu habis reformasi 98 jadi ketua MPR, anteng-anteng aja kan. Lama-lama sekarang mau kenapa? Mau memasukkan Jokowi, silahkan. Rakyat mana yang mau? Rakyat Min gak sebodoh yang kamu bayangkan, gitu loh. Gak sebodoh kamu bayangkan. Masalahnya apa? Amin Rais dia didasari atas sakit hati, kebencian. Meskipun kamu punya undang-undang yang katanya profesor, semuanya nggak dipakai. Yang dipakai cuma sakit hatinya, gitu loh. Siapa sekarang yang mau percaya sama mulutnya Amin Rais? Siapa yang mau percaya? Sudah tua, Min. Sudah tua masih jadi iblis aja di negara ini, di negeri sendiri.
Salam merah putih. Lagi-lagi muncul nih ya segelintir orang-orang, oknum-oknum, kaum-kaum sakit hati yang menginginkan Pak Jokowi lengser. Ya, dimana sebelumnya ada Denny Indrayana, ada Refli Harun, ada Faisal Assegaf, ada Murdoch sang pendiri Mega Bintang, dan sekarang muncul dari seorang sengkuni Bapak Amin Rais. Bahkan dia menyerukan people power, jihad fisabilillah. Pak, betul, Pak Jokowi itu sekarang pemimpin di negara ini. Ya, dan saya pun membetulkan bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan di pemerintahannya Pak Jokowi. Tapi Anda tidak bisa menyamakan antara pemerintahan Pak Jokowi dengan yang sebelumnya karena tidak apple to apple. Ya, bagaimana kendala di era Jokowi dan pemerintahan sebelumnya, bagaimana situasi kondisi negara ini di era Jokowi dan sebelumnya, bagaimana perekonomian dunia di era Jokowi dan di era sebelumnya. Jadi Anda tidak bisa membandingkan, apalagi Anda seolah-olah menyamakan Pak Jokowi ini dengan musuh-musuh Islam di zamannya Rasulullah Nabi Muhammad. Anda konyol, Pak. Ya. Pak Jokowi itu muslim, Pak Jokowi itu haji, ya. Dia bukan Firaun, Pak. Ya. Dia tidak sama dengan musuh-musuh Islam di zamannya Rasulullah. Terus Anda menyerukan untuk melakukan jihad fisabilillah. Anda yang katanya paham agama, harusnya Anda lebih paham arti jihad fisabilillah dalam Al-Quran yang sesungguhnya, Pak. Ya. Saya nggak habis pikir ya. Ini kayak Pak Amin Rais ya, Pak Murdoch, udah pada tua bangka, udah uzur, udah bau tanah, masih aja mikirin dunia, masih aja rakus dengan dunia. Kurang kekayaan yang kalian miliki, sampai kalian masih seperti ini, masih kurang. Pak, umur, kematian itu nggak bawa harta, nggak bawa tahta, nggak bawa jabatan, tapi amal ibadah perbuatan. Sementara Anda udah tua, bukannya mikirin dunia akhirat, tapi Anda masih mikirin dunia. Mikir, Pak, mikir ya. Kecuali Anda sebagai tokoh yang bersikap netral dan mengayomi, mendidik, mengajarkan generasi muda untuk berbuat kebaikan. Tapi sikap, sifat Anda, statement Anda sengaja ingin memecah belah bangsa ini. Ya, Anda berpihak kepada pihak-pihak tertentu yang membayar Anda, atau Anda adalah pihak-pihak tersakiti. Salam merah putih. Oke, itulah video kita kali ini. Bagaimana tanggapan teman-teman semua? Silakan berkomentar di kolom komentar. Mari kita beri tepuk tangan bagi para netizen yang makin hari makin pintar ini. Ternyata masih banyak masyarakat kita yang berpikiran cerdas dan waras ya. Mereka menggunakan akal sehat yang mereka miliki dengan baik. Karena sangat berbahaya jika terpengaruh atau terprovokasi dengan ajakan-ajakan atau tindakan yang tidak berfaedah seperti apa yang dilakukan oleh sekelompok orang yang sakit hati dan tidak bertanggung jawab. Oke, tetap semangat. Mari kita dukung terus pemerintah agar kedepannya negara ini menjadi lebih baik. Amin. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga video ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.